الله ربي والإسلام ديني. Gak kompak, kurang kompak. Jawab salamnya harus kompak, sungguh-sungguh karena salam adalah doa ya. Kita ulangi lagi. Suara disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Ketua PDA, Ibu Haja Alifah, dan yang terhormat Ibu Ketua PCA, Ibu Bibit Arianti beserta Bu Edi, dan yang terhormat Ibu dosen pembimbing Bundiaras, dan yang terhormat Bapak Ketua PJN Bapak Sutomo. Semoga panjenengan semua selalu mendapatkan kebaikan dari Allah sepanjang waktu. Dan kepada adik-adikku penggemar pentol, penggemar cilok, batagor, somai, semoga bertambah lemaknya, bertambah lemaknya, bertambah imannya. Amin, mana aminnya ini? Semoga bertambah pinternya, bertambah cerdasnya, bertambah gendut. Dan kepada adik-adikku yang KKN, semoga lancar sampai nanti selesai. Baik, tak kenal maka tak sayang. Yang sudah kenal tadi sudah disebutkan kalau nama kakak adalah Kak Usman. Siapa yang belum kenal di sini? Ada nggak yang belum kenal? Siapa yang belum kenal dengan kakak yang cerita di depan? Emang sudah kenal semua ya? Maka kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak aruf. Ya. Nama kakak yang berdiri di sini orangnya tinggi, badannya kekar, perutnya sispek, kulitnya putih berseri. Namanya Kak Usman. Siapa? Kak Usman. Kok siluman? Bukan siluman, nama kakak Kak Usman. Siapa? Kok paman? Bukan paman, bukan siluman. Coba dengarkan baik-baik. Kak Usman. Siapa? Sebentar, ada yang konsep diperbaiki dulu telinganya. Ganti baterai. Ambil yang baru. Dipasang. Siapa nama kakak? Kak Usman. Orangnya ganteng apa jelek? Diulang lagi. Orangnya tinggi apa pendek? Tapi ganteng ya? Ganteng. Kak Usman ganteng apa jelek? Ganteng. Oh, ganteng. Ganteng. Jujur. Serius. Enggak bohong. Udah dilihat pakai mata yang asli? Ganteng apa jelek? Jauh-jauh dari Labuan ke sini naik beca, naik pesawat, dibilang jelek. Diulang lagi, Kak Usman ganteng apa jelek? Gak apa-apa, memang Kak Usman dikenal dengan sebutan Kak Usman jelek. Karena artinya jelek, jelas lebih keren. Tepuk tangan dong. Kak Usman memang disebut dengan jelek, jelas lebih keren, orangnya imut dan pede, ya. Imut artinya ireng mutlak, pede bahkan dedet alias coba duduk rapi, suara disimpan.
3. Empat. 5. Suara disimpan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Ketika menjawab Allah, hatinya bergetar. Allah, begitu ya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan ada di dalam surat apa adik-adik? Surat Al-Ikhlas ayat berapa? Yang ketiga, luar biasa. Pak ini baca 2 kali dan nanti dapat hadiah mau. Mau hadiah? Ada hadiahnya ya? Coba duduk rapi. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Ketika disebut nama Nabi Muhammad, kalian menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menjawab sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat 10 kebaikan dari Allah. Mau tidak dapat 10 kebaikan dari Allah? Mau tidak mendapatkan pahala dari Allah? Maka akan disebut dengan nama Nabi Muhammad. Jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Kita coba. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihi salam. Diulang lagi. Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh. Nabi Isa. Kak Usman. Wassalam. Masa Kak Usman wassalam? Coba duduk rapi. Apa nama kiblatmu yang di Mekah? Kita sholat menghadap kiblat kita di mana? Menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Yuk, jawab ya. Apa nama kiblatmu yang di Mekah? Apa nama kiblatmu yang di Mekah? Ka'bah bukan disembah, Ka'bah dijadikan Allah. Apa nama kiblatmu yang di Mekah? Siapa musuhmu yang menyesatkan? Jawab setannya kok pelan-pelan. Takut sama setan. Siapa musuhmu yang menyesatkan? Siapa musuhmu yang menyesatkan? Setan bukanlah kawan, setan bukanlah teman, setan musuh yang harus kita lawan. Di kuburan ada gak setan? Di kamar mandi ada gak setan? Makanya kalau masuk kamar mandi kita baca doa. Doa masuk kamar mandi. Siapa yang tahu doa masuk kamar mandi? Wah, ini luar biasa apa nih? Saya cari yang akbat nih. Siapa yang tahu doanya masuk kamar mandi? Anaknya Ustaz Fahad pasti hafal dong. Sini maju. Yang perempuan lagi tahu? Sini. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni as'aluka. Haleluya. Tapi si Enak. Nanti hadiahnya buat aku ya. Tapi si
siapa yang bisa membetulkan? Saya tunjuk Baim dapat hadiah ini nantinya. Hadiahnya karena berani maju. Duduk dulu hadiahnya nih bagi nanti. Sini Baim. Mbak ini mau benarkan doa masuk kamar mandi. Ada doa. Saling lorot yo. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul apa salah? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di dalam kamar mandi banyak setan laki-laki dan perempuan. Makanya kalau di dalam kamar mandi boleh nggak kita sambil nyanyi? Nggak boleh. Masa di dalam kamar mandi nyanyi, setannya tambah senang joget-joget. Anaknya ini dalam kamar mandi malah nyanyi. Makan donat lagi. Jadi teman, mau nggak jadi temannya setan? Setan ada di kamar mandi, ada di kuburan. Ada nggak setan di jalan raya? Ada nggak setan di masjid? Ada. Setannya di masjid di depan apa di belakang? Pakai baju apa nggak pakai baju? Warna bajunya apa? Pakai celana apa dong? Pegang apa? Setannya ganteng apa jelek? Itu kepalanya ada apanya? Aku dong. Jauh-jauh bilang setan. Makanya kita berlindung kepada Allah agar selalu selamat dari gangguan setan dan Bapak duduk rapi. Adik-adik jawabnya siap. Adik-adik siap. Adik-adik siap. Lomba duduk rapi. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh memang harus begitu. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Anak salah. Makanya konsentrasi. Suara disimpan, telinga dipasang. Lomba duduk rapi. Anak santri duduk rapi. Konsentrasi. Lihat ke sini. Siapa yang duduk rapi sambil konsentrasi, didoakan cepat naik haji. Amin. Didoakan jadi Pak Haji. Amin. Doakan jadi Bu Haji. Amin. Didoakan, kamu yang semangat yang keras. Didoakan dicium sapi. Didoakan punya banyak sapi. Amin. Didoakan punya mobil Mercy. Amin. Lomba duduk rapi. Tadi yang dapat hadiah Baim, dapat hadiah. Hadiahnya ini hadiahnya handphone merek Swallow. Ini Baim. Sini nak. Ya. Siapa lagi mau hadiah? Aku. Siapa yang di sini sudah sekolah? Kenapa sih kalian harus sekolah? Biar cerdas. Iya, kenapa harus sekolah? Tahu nggak kenapa kita harus sekolah? Karena kita punya cita-cita. Kita punya amanah agar bisa hidup lebih baik di dunia dan di akhirat. Siapa yang pengen hidupnya baik di dunia dan akhirat? Makanya harus sekolah. Kalau hidup di dunia lebih baik nanti ya, dan di akhirat lebih baik, maka kita akan dapat kesuksesan sejati. Apa itu kesuksesan sejati?
Kesuksesan sejati adalah kita bisa pulang ke rumah asal kita. Di mana rumah asal kita? Siapa yang di sini ingin masuk surga? Semangat. Ulangi lagi. Siapa yang di sini ingin masuk sumur? Sumur. Masa masuk sumur saya sok. Wah. Makanya konsentrasi. Lomba duduk rapi. Pengen nggak pulang ke surga? Pengen nggak sukses di surga? Kalau pengen sukses di surga, harus sukses dulu di dunia. Bagaimana caranya bisa sukses di dunia dan di surga? Caranya adalah menuntut ilmu. Menuntut apa? Menuntut ilmu. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Ya, ada yang tahu nggak? Belum tahu? Tak kasih tahu, mau nggak? Mau nggak? Ini namanya apa? Ini namanya pengetahuan. Ini mic. Lalu kalau kita belajar buka di dalamnya. Oh, mic itu ada kabelnya. Mic itu ada komponen-komponennya. Oh, mic itu ada listriknya. Itu namanya ilmu. Kalian tahu ini apa namanya? Masjid. Sudah tahu bentuknya masjid, itu namanya pengetahuan. Lalu ketika kalian belajar bagaimana cara membangun masjid, bagaimana masjidnya bisa ramai, bagaimana orang-orang bisa sholat dalam masjid, itu namanya ilmu. Mau nggak belajar ilmu? Seperti kakak-kakak yang ada di sini yang sudah KKN. Siapa yang ingin pintar seperti kakak-kakak yang ada di sini? Makanya harus rajin, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Siapa yang tahu padi? Tanaman padi. Padi itu isinya banyak apa sedikit? Padi kalau sudah tumbuh, padinya keluar semua. Semakin banyak isinya, makin lama padi itu pun merunduk. Ada nggak padi yang banyak isinya padinya tegak? Nggak ada. Begitu sama seperti kalian. Kalau kalian sudah banyak ilmunya, kalian harus menunduk. Boleh nggak sombong? Boleh nggak pamer-pamer? Woi, aku orang pintar. Lihat, ilmuku banyak. Boleh nggak kayak gitu? Nanti kalau kayak seperti itu kalian jadi balon gas. Tahu balon gas? Balon gas yang diisi gas balonnya. Balonnya besar, dia pun terbang. Meletus. Gara-gara apa? Diisi terus menerus, ya lama-kelamaan dia meletus. Sama seperti kalau kita sudah punya ilmu, lantas menjadi orang yang sombong. Kita bohong, kita sombong, kita pamer, maka nanti kita bisa jadi seperti balon gas. Mau nggak meledak kayak balon gas? Enggak mau. Makanya kalau nanti sudah punya ilmu, apa yang harus dilakukan? Diamalkan. Diamalkan? Siap nanti ngamalkan ilmu? Seperti kakak-kakak yang pakai jaket merah ini? Merah ini biru, itu jaket merah yang di belakang juga. Baik, kalau begitu siapa yang di sini pengen ketemu dengan temannya Kak Usman? Gak boleh takut ya. Temennya Kak Usman boneka. Boneka. Syaratnya apa? Boleh gak takut? Baik, dipanggil dulu siapa nama bonekanya? Baby doll. Namanya bedol bukan baby doll. Dipanggil sama-sama. Bedol sini. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh kakak-kakak, kok saya kasih tau bolong. Ini dia, bedol. Kita mana bedol sih? Gak ada. Ini dia. Apakah ini bedol?
Apakah ini benar? Apakah ini benar? Tapi bukan ini ya bedarnya ya. Ya, dipanggil dulu. Bedol sini dong. Ingat, dipanggil dulu. 1, 2, 3. Baik, lihat dia. Bedol. Ingat, bedol hanya boneka. Ini hanya mainan, ya. Kalau sudah tangannya dimasukkan begini, rambutnya diberdirikan, biar tambah ganteng. Oke, inilah dia, bedol. Tepuk tangan untuk bedol. Bedol, saya menjadi malu lihatnya keadaannya. Jangan dia kakak, lihatnya keadaan. Yuk. Bedol. Iya. Yang sopan dong. Yuk. Jangan malu. Malu kenapa? Bedol harusnya yang sopan, tidak yang depan, bukan lihat kakak. Yang ke depan. Iya. Lihat di depan. Semangat dong. Kamu lihat apa? Ada yang cantik. Bedol yang sopan yang baik dulu. Ayo, lihat depan. Aneh. Kenapa kok aneh? Apanya yang aneh? Kok yang datang? Kenapa dengan yang datang? Kakek nenek semua. Kakek nenek apanya? Lihat yang benar. Ada yang gak punya gigi. Gak punya gigi. Itu belum tumbuh giginya, bukan kakek nenek. Gitu ya. Disapa yang baik. Disapa, iya, disapa yang sopan. Hai bro. Oh, hai bro. Bukan hai bro. Yang bagus. Yang bagus, iya. Pasti. Bukan begitu yang baik sapanya, ya. Sesama umat muslim, sapanya harus yang baik. Pakai salam. Iya, pakai salam. Pakai salam. Bukan begitu, bedol. Bedol, ucapkan salam. Ucapkan salam. Oke. Ucapkan salam. Bedol bisa nggak sih salamnya umat muslim? Bisa. Jangan bercanda, nggak baik buat bercanda. Oke. Salam umat muslim. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai, ya. Tidak sopan. Pakai assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan dijawab, bedol. Gimana kak? Yang tadi yang pakai salam seperti kakak. Wes ini ngikutin kakak aja. Ikutin kakak aja. Jangan kamunya kakak yang diikutin. Jangan kamunya kakak yang diikutin. Bedol. Bedol. Gak sopan. Gak sopan. Astagfirullah. Amin. Allahu Akbar. Sami Allah 5 kali. Ini ngikutin kakak. Ini ngikutin kakak. Lagi. Gak boleh kalau ngikutin orang tua ngomong. Boleh gak kita ngikutin orang tua ngomong? Ya boleh. Boleh gak kita ngikutin orang tua ngomong? Ya boleh. Betul. Betul. Betul jelek. Betul ganteng. Kalau sepan ganteng. Kalau sepan jelek. Ayo dong yang sopan. Pakai salam. Assalamualaikum. Enggak. Kenapa? Banyak ceweknya. Iya dong banyak ceweknya. Kenapa dengan banyak cewek? Pakai jilbab semua. Memang begitu. Cewek muslim itu harus pakai jilbab. Boleh nggak kita nggak pakai jilbab di jalan-jalan? Boleh nggak pakai jilbab di luar-luar?
Nggak boleh harus pakai jilbab kalau wanita ya. Wajib. Boleh nggak ketika pakai jilbab bajunya ketat? Nggak boleh, betul. Kalau kita aku mau pakai jilbab aja. Kamu ini perempuan apa laki-laki? Becok. Kenapa dengan perempuan yang pakai jilbab? Cantik-cantik. Cantik-cantik. Kalau cowoknya pakai peci. Kenapa dengan pakai peci? Kayak Ibnu Upin. Cowoknya ganteng, dilihat dong. Cowoknya apa? Ganteng. Kentang. Ganteng bukan genteng. Kentang. Ganteng. Kentang. Ganteng. Kentang. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya mengatai, membuli teman. Boleh gak kita menghina teman? Sesama umat muslim ini semua bersaudara loh ya. Boleh gak kita menghina meskipun kita bercanda? Mengatai teman meskipun bercanda? Gak boleh, betul. Gitu ya gak? Iya. Aku dosa? Iya dosa. Kan dosa? Masuk neraka. Aku gak masuk neraka. Masuk mana? Masuk laundry. Iya sih boneka yang masuk laundry masuk neraka. Baik, betul. Gak boleh ngatain teman, minta maaf dulu. Minta maaf? Iya, minta maaf. Bilang apa? Bilang kakak. Kakak? Iya, ayo. Kakak. Kakek. Kakak, bukan kakek. Oke. Kakak. Kakak. Aku. Minta. Maaf. Maaf, bukan maaf. Bisa? Ayo, maaf lo ya. Oke. Kakak. Aku. Minta. Maaf. Jangan minta mama, itu ada mama di sana. I'm sorry mama, I love you. Jangan gitu dong, Dol. Minta maafnya yang sopan, yang serius. Ayo, diulang lagi. Kakak. Aku. Minta. Maaf. Kok minta makan? Minta maaf, bukan bilang makan. Keliru. Yang benar yang sopan. Nanti jawab dengan iya gitu ya. Kakak, iya gitu ya. Kakak, iya. Aku, iya. Minta, iya. Maaf, iya. Dimaafkan ya. Alhamdulillah kalau sudah dimaafkan. Begini benar, ada di sini adalah ada yang hebat semua, pintar ngaji semua, bisa ngaji semua kan? Aku juga bisa ngaji. Emang benar bisa ngaji? Bisa. Serius? Bener gak bohong? Bener. Serius? Pengen denger deh kalau bener ngaji di mana? Oke. Gak bohong kan? Enggak. Surat apa? An-Naba. Gak boleh bercanda loh ya. Serius loh ini ya. Oke, mulai bener. Kapan? Ya sekarang dong. Ya mulai. Baca ta'awud dulu. Baca ta'awud. Kamu ngerti nggak baca ta'awud bagaimana? Bisa. Ayo baca ta'awud. Baca ta'awud itu bagaimana ya, Dek? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baca ta'awud tadi. Oke. Ayo jangan bercanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang baca basmalah. Bukan gitu, baca basmalah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Ayo baca surat. Astagfirullah. Amin. Jangan begitu. Ada di sini bisa hitung-hitungan loh. Bahasa Arab? Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab? Bisa. Tak tes dulu ya. Dites bisa nggak dites? Serius gak boleh bercanda lagi ya. Oke. Ayo dites sama Bung John. Mulai. Wahidun. Satu. Kak, kenapa? Kak yang jawab. Wahidun berapa? Satu. Jawab dong yang keras. Ayo mulai. Wahidun. Satu. Tinggali. Dua. Tiga.
kita ketemu bedol yang lain aja ya. Bedol, iya. Kamu tidur? Enggak. Kamu tidur? Enggak. Hipnotis? Enggak. Dihipnotis? Enggak. Boleh nggak kita bantah seperti ini? Bedol? Iya. Bedol ganteng? Iya. Ini berapa? Sate. Ini satu bukan sate, lihat. Oh iya, ayo, ini berapa? Satu. Ini dua. Hitungan 3 bedol tidur. 1, 2, 3. Alhamdulillah bedolnya sudah tidur. Saatnya kita mulai mendengarkan cerita. Karena bedol sudah tidur. Ada apa? Bedolnya bangun, matanya melek, terbuka lebar, mulutnya mangap, atas abadnya basi. Coba saya lihat dulu, nggak bohong kan? Umatnya Rasulullah SAW itu pantang untuk berkata dusta, pantang untuk berkata bohong. Siapa yang di sini merasa umatnya Nabi Muhammad SAW? Berarti kalau umatnya Nabi Muhammad tidak boleh bohong. Bohong apa enggak tadi? Saya lihat dulu. Itu kan ketiga, kalau Usman mau lihat bedol tidur apa melek. Siji, loro, telu. Ya, bedolnya tidur, dibilang bangun. Katanya tadi bangun. Tapi bedolnya tidur. Serius? Gak bohong? Baik, lihat lagi. Siji, loro, kan? Katanya bangun. Siapa yang pura-pura? Bedol apa Kak Usman? Ini. Bedol sekarang bangun lagi. Matanya terbuka. Paruhnya mangap lebar. Baik. Makanya kamu tidak punya apa. Jiro. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kalau kami semangat aja dulu ya. Gantian ya. Iya wes. Nanti tak kasih oleh-oleh. Apa? Jagung. Kamu sakit aku boleh kakak. Ya sudah kalau gitu kami start dulu. Bedolnya ditaruh dulu. Siap dengarkan cerita? Bedol hanya mainan ya. Yang gerakan siapa? Kak Usman. Yang ngomong siapa? Bisa nggak ada seperti ini? Semuanya bisa, asalkan mau belajar dan berlatih ya. Ini namanya apa? Boneka. Kalau dimainkan ada ilmunya. Kita mau belajar ilmunya enggak? Kapan-kapan nanti kita belajar ilmu bermain boneka ya. Bapak duduk rapi. Suara disimpan. Cerita dimulai. Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Ada suatu kaum yang sedang bersedih. Penduduk ini sangat sedih karena ditinggal meninggal oleh pemimpinnya. Pemimpinnya adalah orang yang sholih, orang yang taat kepada Allah. Tapi kaum ini pun bersedih karena sang pemimpin sudah meninggal dunia. Walah, Ustaz guruku Pak Wat sudah meninggal dunia. Kita nanti siapa yang mengajarkan agama? Nanti siapa yang membimbing kita untuk menyembah kepada Tuhan? Pemimpinku sudah meninggal. Orang semuanya sedih. Lantas ada iblis yang melihat kejadian itu. Iblis pun punya ide. Lihat, ada kaum yang sedang bersedih. Iblisnya ada 3. Yang mana? Oh, yang itu, yang di pojok itu. Iya, mereka sedang menangis di kuburan orang-orang solihnya. Kalau begitu gampang. Kita ajak kaum ini nanti menemani kita di neraka. Mau nggak kalian menemani iblis di neraka?
Makanya lomba duduk rapi, suara disimpan. Bagaimana caranya agar kaum-kaum ini bisa menemani kita di neraka? Kapan kita buat kaum-kaum ini menyekutukan Allah, berbuat musyrik dan tidak menyembah kepada Allah lagi. Bagaimana caranya? Tahu tidak? Itu yang meninggal orang soleh, kaum-kaumnya sangat menghormati dan sangat bersedih. Nanti kita ajak orang-orang ini dibuatkan lukisan, dibuatkan patung, agar kaum-kaum ini nanti bisa hatinya senang. Lama-kelamaan nanti kaum ini bisa tidak menyembah Allah lagi dan berubah menjadi menyembah patung. Oh begitu, baik. Aku akan menyamar jadi manusia, akan kudekati kaum ini. Jadi manusia tua. Jangan semua. Ya, Bapak dari mana? Kalian sedang bersedia, kalian menangis ya, kehilangan seorang pemimpin yang soleh ya. Betul Bapak, kami kehilangan pemimpin kami yang soleh, yang selalu mengajak kami untuk menyembah kepada Tuhan. Gampang, gak usah dibuat sedih, supaya kalian bisa mengingat. Nanti tak buatkan lukisan wajahnya. Bapak bisa melukis wajah? Bisa. Nanti supaya nggak sedih, lukisannya dipajang di rumah, lalu kalian kenang, nanti dikenang, diingat-ingat, dibuat semangat untuk kalian bisa beribadah pada Tuhan. Oh baik Bapak, terima kasih. Maka iblis ini pun membuat lukisan sebanyak mungkin, difotokopi lukisannya, dilukis sendiri sama iblis. Lantas lukisannya dibagi-bagi kepada kaum-kaum yang bersedih tadi, sehingga kaum-kaum ini pun sudah wajahnya Ustadz buat mirip ya dengan lukisan ini. Wah, kita bahagia. Ustadz Buat sudah meninggal, tapi kita punya wajahnya, punya lukisannya. Akan kugantung di rumahku, kupajang di rumahku. Semua orang-orang bergembira. Makin lama orang-orang ini makin senang dengan lukisan yang mirip dengan pemimpinnya tadi. Sehingga iblis pun punya ide lagi. Aduh. Bagaimana kalau lukisannya tak ganti patung? Diganti patung? Iya. Supaya tujuannya, supaya kalian bisa beribadah lebih dekat kepada Tuhan melalui patung. Bodoh tidak begitu? Aneh nggak begitu? Aneh dong. Masa mau dekat sama Tuhan, sama Allah melalui patung? Boleh nggak? Boleh nggak kita datang ke kuburan minta-minta? Datang ke kuburan, Mbak, saya minta tolong Mbak, kepingin lulus ujian. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak datang ke kuburan minta kaya? Kita mintanya kepada siapa ya? Katanya Nabi Muhammad, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kemudian patung sudah dibuat. Patungnya makin banyak, sehingga kaum ini pun ingin beribadah kepada Tuhan, dia melalui patung. Makin lama makin tambah bodoh orang-orang ini. Anak-anaknya diajari, nah kalau ingin beribadah kepada Tuhan melalui patung ini patungnya orang soleh, kita harus menyembah melalui patung. Makin lama patung itu dijadikan Tuhan. Bodoh tidak ada deh. Patungnya ada yang dibuat kuda, ada yang dibuat kambing, ada yang dibuat sapi, disembah patungnya. Lantas Allah pun mengutus seorang rasul yang bernama Nuh. Bernama siapa? Nuh ini adalah rasul pertama yang mengajarkan kepada umatnya agar tidak menyekutukan Allah.
Maka Nabi Nuh pun diutus oleh Allah. Dia pun datang menemui kaum-kaum yang menyembah patung tadi. Wahai kaumku, jangan sembah patung. Patung ini tidak bisa berbuat kepada engkau. Hanya Allah Tuhan kita yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita. Apa kata kaum ini? Kamu itu orang mana? Masih baru sudah mengajarkan siapa Tuhan. Tuhan kami ini adalah patung ini. Kami sudah dapat rezeki dari patung ini. Salah apa tidak dia? Boleh nggak seperti itu? Maka Nabi Nuh tetap bersikukuh, tetap sangat semangat sekali mengajarkan bahwa Allah Tuhan kita. Bertahun-tahun Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak ada yang mau ikut. Yang mau mengikuti Nabi Nuh hanya kaum orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga kaum yang lain pun menghina Nabi Nuh. Wahai Nuh, yang mengikuti engkau adalah orang-orang miskin. Kami tidak mau berkumpul dengan orang miskin. Sebaiknya buang saja orang-orang miskin itu. Nanti kami akan mengikuti engkau. Apa jawab Nabi Nuh? Tidak. Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menyamakan kita karena kita semua adalah hamba Allah. Baik miskin maupun kaya, semua di mata Allah hanya sama. Semua adalah sama. Yang berbeda adalah imannya. Kalau begitu kami tidak mau menyembah Tuhan dulu. Yang penting kami Tuhan yang tetap patung yang hebat ini. Makin lama orang ini makin jauh meninggalkan Allah dan makin kuat menyembah patung. Sampai akhirnya Nabi Nuh berusia 950 tahun. Orang-orang ini tetap tidak menyembah Allah. Tahu kapal-kapal yang orang luar negeri masih kalah dengan kapalnya Nabi Nuh. Lebih besar, lebih megah, lebih panjang, lebih tinggi kapal Nabi Nuh. Dan tahu tidak apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir ini? Orang-orang kafir ini pun mulai berbuat jahat. Saudaraku, lihat ada apa? Lihat, itu Nuh ngaku Nabi membuat kapal yang besar. Ayo kita kotori kapalnya. Dikotori pakai apa? Di-EOI. Dikasih kotorannya banyak. Ayo semua kaum kita ngotori kapalnya Nabi, kapalnya Nuh itu tadi. Mengendap-endap waktu malam, kaum ini pun masuk ke dalam kapal yang begitu besar. Nuh gak ada. Kaumnya udah tidur semua. Ayo kita EOI aja. Orang-orang yang kafir ini tadi yang menyembah patung pada ngotori kapalnya Nabi Nuh dengan kotorannya sendiri. Setiap hari orang-orang kafir ini pun datang masuk ke dalam kapal, eok saja. Pipis, eok lagi, pipis lagi, eok lagi, sampai akhirnya kapal itu pun berbau sangat tidak sedap. Jahat tidak orang kafir ini ada? Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar orang kafir ini segera dilaknat oleh Allah. Apa yang terjadi? Singkat kata, orang-orang kafir ini kena penyakit. Tubuhku, aduh, ada bisunya. Ya bisunya baunya gak enak, bau busuk. Hampir semua kota yang orang-orang kafir ini, satu kota yang beragamanya bukan agamanya Nabi Nuh, bukan agama Islam, mereka mengalami penyakit kulit, keluar bisul, odon, baunya tidak sedap. Aduh, bagaimana ini? Aduh, kita ini sudah kena penyakit kulit. Yang boleh gak enak, basi. Maka ada satu orang kafir yang coba untuk datang ke kapal, mau eok lagi. Dalam keadaan tubuhnya penuh dengan bisul, masuk dalam kapal. Ketika badannya penuh bisul, dia pun terjatuh. Jatuhnya di mana? Di eoknya tadi. Aduh, kena eok kabeh. Dibersihkan. Eoknya kemana-mana. Hah? Aneh. Bisulku hilang, bisulku sembuh. Wow, ternyata EO ini bisa menyembuhkan bisul. Asik. Akan kuumumkan kepada saudara-saudara yang lain. Teman, ada
ada bisunya. Besi. Kok bisa? Bagaimana caranya? Gampang. Tahu nggak kapalnya Bu? Tahu. Di sana kan banyak eok. Iya. Gampang. Kita berenang saja dari eoknya. Eoknya diambil. Kita bersihkan kapalnya. Eoknya buat obat kita semua. Ini aku sendiri. Siapa yang kotori kan? Siapa yang membersihkan akhirnya? Aku sendiri. Orang kafir dihina oleh Allah, dihinakan oleh Allah dengan kotorannya sendiri. Mau nggak mengalami hukuman seperti ini? Siapa saja yang menyekutukan Allah pasti akan mendapatkan azab. Maka orang-orang kafir ini pun berbondong-bondong masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Apa yang dilakukan? Ekornya diambil, digait laut, digait, pokoknya dibuat untuk mengobati bisunya. Dan akhirnya ekor itu pun bersih dari kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kapalnya sudah bersih lagi, sudah nggak bau kotoran lagi. Siapa yang menyelamatkan kapalnya Nabi Nuh? Yang menyelamatkan Allah, ya. Melalui orang-orang kafir itu yang mengambilnya lagi yang sudah kotornya tadi. Singkat kata, Nabi Nuh pun mengumpulkan binatang. Semua binatang yang berpasang-pasangan dikumpulkan karena sudah dapat perintah dari Allah. Ada gajah, ada sapi, ada kuda, ada monyet. Semua binatang dikumpulkan oleh Nabi Nuh berpasang-pasang. Ada harimau, ada tikus, ada ular. Orang-orang kafir masih tidak percaya bahwa akan ada azab yang datang menimpa mereka. Mereka masih saja menghina Nabi Nuh. Nuh sudah gila. Binatang dikumpulkan semua dalam perahu, dikumpulkan sama manusia. Nuh gila, Nuh gila. Mereka pada menghina Nabi Nuh. Singkat kata, ketika sudah binatang sudah masuk, kaumnya Nabi Nuh pun sudah masuk. 3 putranya Nabi Nuh juga sudah masuk. Hanya tinggal 1 putranya yang berada di luar, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ayo anakku, kita masuk dalam perahu. Tidak ayah, aku di luar saja. Aku bersama orang-orang ini. Aku tidak percaya dengan ajaran ayah. Namanya Kan'an. Siapa namanya? Setelah semua kaum Nabi Nuh sudah dimasukkan, ada hujan, itu badai. Biarkan saja ada badai, nggak apa-apa. Kita kan punya rumah, kita berlindung dalam rumah. Ya. Hujannya berkali-kali. Dari dalam tanah pun keluar air. Dan makin lama makin deras, makin lama airnya pun naik. Banjir, banjir, nggak apa-apa banjir, paling banjirnya cuma sebentar. Itu orang-orang kafir jawabnya begitu. Sedangkan kaum yang sudah beriman kepada Allah, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh sudah berada dalam perahu, perahunya sudah ditutup. Makin lama airnya makin naik. Perahu pun terangkat oleh air. Perahu mulai mengambang. Hujan makin deras. Berhari-hari hujan itu turun. Berbulan-bulan hujan itu tak berhenti. Apa yang terjadi? Gunung-gunung mulai tenggelam. Tanaman sudah tidak kelihatan. Air sudah meninggi lebih pegunungan. Kapal Nabi Nuh sudah mulai berlayar. Orang-orang kafir mulai panik. Kita lari, kita sembunyi, kita naik di atas bukit. Ayo lari, lari. Mereka coba menyelamatkan diri. Tapi apa yang terjadi? Air tertinggi. Puncak gunung, puncak bukit sudah ketutupan oleh air semua, sehingga orang-orang ini tidak bisa berlindung. Mau naik kemana lagi?
termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an dan ibunya. Mereka coba mencari tempat yang paling tinggi. Sama Nabi Nuh masih diajak, wahai putraku, ikutlah aku, selamatkan dirimu bersama diriku, masuklah ke dalam perahuku. Tidak ya, aku tidak mau masuk dalam perahumu. Aku bersama kaum yang lain saja, aku pasti selamat. Apa yang terjadi? Putra Nabi Nuh pun tewas tenggelam. Akibat apa adik-adik? Akibat menyebutkan Allah, akibat tidak mau beriman kepada Allah. Mau nggak kita meninggal dalam keadaan seperti itu? Mau nggak kita nanti meninggalnya dalam keadaan kena musibah tanpa beriman kepada Allah? Baik adik-adik, ceritanya sampai di sini. Nabi Nuh pun akhirnya selamat. Setelah 150 hari kemudian, tepatnya di 10 Muharram, Nabi Nuh kapalnya pun bersandar atas bukit di daerah Irak sana. Dilihat oleh Nabi Nuh, air sudah mulai turun. Maka Nabi Nuh mengutus binatang yang bernama burung merpati. Burung merpati pun terbang dan kembali lagi di paruh dan kakinya sudah ada tangan yang menempel. Itu tandanya bahwa daratan sudah mulai hilang. Itu tandanya banjir sudah mulai surut. Maka Nabi Nuh pun memerintahkan semua kaumnya dan binatang-binatang untuk keluar. Dan saat itulah peristiwa Nabi Nuh selamat, ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ada sejarah yang bilang di 10 Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa penting. Selain Nabi Nuh yang selamat ketika dari banjir, ada Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api yang mulai apinya dinyalakan oleh siapa? Raja Namrud yang mengaku Tuhan. Dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari raja yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Dan Nabi Isa juga diselamatkan oleh Allah dari sahabat-sahabatnya yang tidak membunuh Nabi Isa. Dan ada lagi peristiwa yang lainnya lagi. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari perut ikan. Semuanya itu di bulan Muharram. Adik-adik, baik, waktunya sudah habis. Saatnya kita harus berpisah. Siap jadi anak soleh-solehah? Siap jadi anak hebat? Baik, kita ikrar dulu yuk, sama-sama. Dua tangan di atas. Aku. Sama-sama dong. Mulai lagi. Semuanya diangkat. Aku. Harus. Hebat. Aku. Harus. Pintar. Aku. Harus. Jujur. Aku. Harus. Solih. Baik, semoga kalian menjadi anak yang solih dan solih. Nah, adik-adik. Kakak mau tanya nih, mau hadiah enggak? Yo, kalau mau hadiah, hadiahnya ada 3 nih. Ya, berikan pada anak yang bisa menjawab. Coba duduk rapi. Tadi Kak Usman menyebutkan, ya, di 10 Muharram ada peristiwa-peristiwa penting. Ya, sebutkan 3 peristiwa saja yang tadi disucapkan oleh Kak Usman. Saya tunjuk yang akurat, saya ingin yang akurat tidak. Ya, 3 saja peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Ada depan? Ya. Ya, saya sambut. Tuh, yang dari ikan pada bisa diselamatkan dari yang jahat sahabat-sahabatnya. Ya. 1 sudah betul, tinggal 2. Nah. Bukan Nabi Musa yang dari ikan. Nah, Nabi Musa diselamatkan dari Raja Fir'aun yang tidak mengejar, ya. Siapa Nabi yang diselamatkan dari perut ikan oleh Allah? Nabi Yunus alaihi salam. Ya, kita dapat hadiah ya, beri hadiah ya. Siapa namanya? Imam. Oh, Imam. Ya, dapat hadiah Imamah. Ya, hadiahnya adalah kulkas tanpa pintu ya. Siapa lagi mau dapat hadiah?
Lomba duduk rapi. Saya masih cari yang tepat ya. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, ya, kita jawabnya apa? Yang perempuan. Angkat tangan. Ya. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita jawabnya dengan Sallallahu alaihi wasallam. Dapat hadiah. Allah pun berjanji bagi siapa saja yang menjawab dengan Sallallahu alaihi wasallam akan dapat apa dari yang hadiah apa? Umroh. TV. Naik haji. Silakan duduk. Betul jawabnya. Masih kurang tepat. Hadiah apa? Baik, dapat 10 kebaikan dari Allah. Sini dapat hadiah. Sini nak, masuk sini. Sini. Siapa lagi mau hadiah? Ini siapa namanya? Siapa? Aldi. Baik, silakan duduk. Siapa lagi mau hadiah? Bapak duduk rapi. Tadi Nabi Isa, ya, diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari rencana-rencana jahat sahabatnya. Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun. Terus Nabi Yunus sudah disebutkan. Pertanyaan berikutnya adalah Nabi siapa lagi yang diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram? Sini, yang akuat. Sini lah. Ya, ayo. Sini lah. Ayo. Dapat hadiah khusus. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari apa? Nah, siapa yang bakar api? Bakul sate. Bakul sate. Raja siapa yang kejam ngaku Tuhan? Kalau di Nabi Musa, nama rajanya Fir'aun. Tapi kalau di Nabi Ibrahim, ada lagi raja yang ngaku Tuhan. Kalahnya sama nyamuk. Raja siapa? Namrud. Dapat hadiah dari saya ya. Hadiahnya karena jawabnya kurang tepat, tetap dapat hadiah 5 juta aja. Siapa lagi mau hadiah? Bapak duduk rapi. Pertanyaannya, siapa nama bapaknya Kak Usman? Tidak tahu ya? Baik, pertanyaan berikutnya, guys. Kakak-kakak yang berjaket merah dari universitas mana? Dari Universitas KKM katanya. Universitas Muhammadiyah, bener kan? Dapat hadiah nggak nih? Dari Universitas Muhammadiyah dalam rangka apa? Datang ke sini. Hadiahnya 20 nih. Rangka apa? Dalam acara apa? Dalam rangka apa? Baca dong, dalam rangka apa sih nanya ini? Dalam rangka apa? Bukan KKN, tapi KKN, ya. KKN apa? Desa Penari. Desa Penari. Itu dong. Ya. Baik, dapat hadiah. Baik, tepuk tangan untuk siapa namanya? Siapa? Jin. Baik, dapat hadiah. Mau lagi hadiah? Mau lagi? Baik. Tadi Kak Usman, Pak Tomo menyebutkan, ya, siapa ketua pengurus daerah Aisyah